Jalanan dan Amarah, sebuah cerita tentang kesabaran di jalan raya. Pagi ini, langit cerah. Perjalananmu lancar. Pikiranmu mungkin sedang tentang hari yang akan datang, atau sekadar menikmati kesunyian sebelum kota sepenuhnya terbangun. Lalu, tiba-tiba, dari jalur sebelah, sebuah mobil memotong dengan kasar, hampir menyenggol bempermu. Jantungmu berdebar kencang. Sebuah gelombang panas, marah, takut, terancam, mengaliri seluruh tubuhmu. Selamat datang di persimpangan antara jalan raya dan amarah. Penyebab, pendorong kemarahan. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Ini bukan sekadar soal mobil. Ini tentang ancaman. Otak primitif kita menganggap ruang di sekeliling mobil sebagai wilayah pribadi. Pelanggaran itu diterima sebagai serangan. Ditambah dengan rasa anonim di balik kaca gelap dan kemacetan yang membuat kita merasa tak berdaya, bensin untuk amarah sudah tersedia. Lalu, apa yang membuatnya menyala? Stres yang sudah kita bawa dari rumah. Rasa terburu-buru. Bahkan, rasa lelah. Saat itu terjadi, kita bukan lagi Andi yang ayah, atau Sari yang menir. Kita adalah pengendara yang terluka, dan naluri kita hanya punya dua pilihan, melawan atau lari. Di dalam mobil, pilihan, melawan, terasa lebih aman, meskipun sebenarnya tidak. Para katalis tersembunyi, mesin penonton. Tapi, amarah jalanan tidak hanya datang dari luar. Seringkali, kita membawa katalisnya bersama kita, mesin yang kita kendarai, dan penumpang di samping kita. Katalis, mobil yang terlalu, berbicara, V8 Supercharged, EV500 HP, mobil tune-an. Mengendarai mesin dengan tenaga besar adalah sebuah karunia dan ujian. Suara V8 yang mengguruh atau akselerasi EV yang senyap namun menghunjam, bisa menjadi godaan untuk menguji. Setiap lampu merah terasa seperti garis start. Mobil biasa yang melambat di depan terasa seperti penghalang yang personal. Perilaku risiko, menerjang, menyalip berbahaya untuk merasakan power, menganggap jalan sebagai sirkuit pribadi. Perilaku bijak, mindset, jinakan naga, sadari bahwa kekuatan itu adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Gunakan mode, eco, atau comfort, di lalu lintas padat. Nikmati kehalusan dan kontrol yang presisi, bukan semburan tenaganya. Ingat pepatah bela diri, master sejati tidak perlu membuktikan kehebatannya. 2. Katalis, mobil, perisai, mobil tua, buruk yang tak takut lecet. Di sisi lain, mobil yang sudah tua atau tak lagi kita pedulikan bisa menjadi perisai mental. Kita merasa kebal. Silahkan serempet, bodinya sudah penyok. Pikiran ini melucuti penghalang terakhir untuk berkonfrontasi. Perilaku risiko, menyenggol sengaja, memblokir, atau tak memberikan hak jalan karena merasa tidak ada ruginya. Perilaku bijak, mindset, jaga marwah, ingat, yang berharga bukan hanya bodi mobil, tapi nyawa Anda dan orang lain, dan ketenangan pikiran Anda. Kecelakaan tetap akan merugikan waktu, urusan hukum, dan energi mental, meski mobil tidak diperbaiki. Kendaraan apapun yang kita bawa, ia membawa marwah kita sebagai pengendara. 3. Katalis, penumpang di dalam mobil, pasangan, keluarga, teman. Lalu, ada penumpangnya. Emosi itu menular. Situasi, istri yang mengomel atau membakar ego. Dasar sopir tukang. Pelan amat. Kenapa kamu diam saja, disalip gitu? Tekanan dari samping bisa memaksa Anda membuktikan kejantanan atau kompetensi di jalan. Perilaku bijak, ambil kendali dengan ketenangan. Katakan dengan lembut, sudah, sayang. Biar kita aman saja. Nggak worth it marah-marah. Ayo kita nikmati musiknya. Dengan menjadi batu karang yang tenang, Anda meredakan dua emosi sekaligus. Situasi, pria yang ingin pamer, ke pengendara lain atau ke pasangan. Ingin menunjukkan ketangguhan, keahlian balap, atau bahwa, aku tidak takut. Perilaku bijak, mindset, kesatria sejati, ingat, pamer di jalan raya adalah tanda ketidakpastian diri. Kesatria sejati melindungi, bukan mengintimidasi. Keahlian berkendara tertinggi adalah mengantisipasi bahaya dan mencegah konflik, bukan menyalip dengan gesit. Tunjukkan pada pasanganmu bahwa kontrol diri jauh lebih maskulin daripada emosi yang meledak. Siklus kait. Dan setelah insiden itu berlalu, dengan atau tanpa katalis tadi, mengapa rasanya masih bertahan? Kita terus memutar ulang adegan itu. Membayangkan apa yang harusnya kita katakan atau lakukan. Setiap kali kita mengingatnya, tubuh kita kembali melepaskan sedikit adrenalin. Itu seperti ketagihan akan pembenaran diri. Kita terjebak dalam siklus yang membuat kita lebih mudah meledak untuk hal kecil berikutnya.
Membentuk pola pikir, kearifan universal in Asia. Lalu, bagaimana kita membangun benteng dalam pikiran agar tidak terhisap ke dalam siklus ini? Mari kita pinjam kearifan dari berbagai sudut dunia. 1. Kita semua satu rombongan, gotong royong, konsep Ubuntu. Bayangkan jalan raya bukan sebagai arena pertarungan, tapi sebagai perjalanan bersama. Filosofi Afrika, Ubuntu, berkata, aku ada karena kita ada. Atau dalam budaya kita sendiri, gotong royong. Semua orang di jalan ini punya tujuan, keluarga, dan keresahan masing-masing. Pengendara di depan yang lambat bukan penghalang, tapi bagian dari rombongan. Dengan pikiran ini, menyalip dengan tiba-tiba atau mengepel lampu tinggi menjadi tindakan mengganggu keselarasan, bukan menunjukkan kehebatan. 2. Air, bukan batu, Taoisme kelenturan. Filsafat Tao mengajarkan keunggulan air. Air tidak melawan batu, ia mengalirinya. Di jalan raya, kekakuan pikiran seperti, aku harus cepat, atau mereka harus minggir, adalah batu yang akan pecah. Cobalah mindset air, aku akan sampai, dengan cara yang aman dan tenang. Jika semua orang di depan mengemudi lambat, terimalah alirannya. Melawan arus hanya menguras energi dan membawa risiko. Percayalah, dalam perjalanan panjang, perbedaan waktu antara terburu-buru dan mengalir seringkali hanya hitungan menit. 3. Kendalikan reaksi, bukan situasi, Stoicis Dharma. Filsuf Stoik Marcus Aurelius berkata, kami tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tetapi oleh pendapat kami tentang hal itu. Kita tidak bisa mengendalikan pengemudi ugal-ugalan, tapi kita 100% mengendalikan tangan kita di kemudi dan kaki kita di pedal. Agama Buddha dan Hindu mengajarkan Dharma, tindakan benar. Tindakan benar di jalan adalah menjaga kendali diri. Menghindari akselerasi, turun kecepatan mendadak, pindah jalur secara tiba-tiba, mengepel lampu, atau membunyikan klakson secara agresif, itu bukan soal takut, itu adalah Dharma berkendara. Itu adalah pameran kendali diri tertinggi. 4. Melatih, ngeloni, di jalan raya, kesabaran Jawa. Dalam budaya Jawa, ada konsep ngeloni, menelan, mencerna, dan meluruhkan. Saat ada yang memotong atau berlaku kasar, coba ngeloni. Tarik napas dalam, biarkan tindakan itu lewat, begitu saja, jangan ditahan dan diberi energi. Anggap itu seperti sampah yang dibuang orang dari jendela mobilnya. Apakah kita akan memungutnya dan menyimpannya? Tentu tidak. Biarkan ia tetap di jalan, dan kita melanjutkan perjalanan dengan bersih. Pencegahan deeskalasi praktis. Dari mindset ini, lahirlah tindakan pencegahan yang lebih dalam. Dan ketika konflik mulai memanas, ingatlah seni meredakan. Untuk semua situasi, prinsipnya sama. Hindari kontak mata, jangan balas gestur. Itu bukan kekalahan, tapi strategi. Jika Anda di mobil, bertenaga, Anda punya keunggangan untuk menghindar dengan aman. Gunakan akselerasi untuk menjauh dari zona konflik, bukan memicunya. Jika Anda dengan penonton, Anda adalah kapten kapal. Suasana di dalam kabin bergantung pada kendali emosi Anda. Alihkan percakapan. Lagi-lagi macet nih, daripada kesel, mending kita tebak lagu yuk. Konsekuensi penutup. Mari kita lihat konsekuensi dari dua jalan cerita yang berbeda. Konsekuensi dengan katalis lebih berbahaya. Mobil bertenaga bisa berubah menjadi senjata. Penumpang yang panik bisa mengganggu konsentrasi. Ingin pamer bisa berakhir di tiang pembatas atau ruang UGD. Konsekuensi dengan kebijaksanaan, Anda pulang dengan kehormatan diri yang utuh. Pasangan atau anak-anak belajar tentang ketenangan dari Anda. Mesin kuat Anda tetap prima karena tidak disiksa di jalan umum. Itulah kemenangan sejati. Kisah kita berakhir. Pengendara kita tadi, mungkin dengan V8 yang berdengung atau istri yang awalnya komplain, menarik napas. Dia memilih untuk ngeloni, menjadi air yang mengalir. Dia tidak membuktikan apapun pada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri, bahwa dialah yang mengendalikan mesin dan emosinya, bukan sebaliknya. Jalan raya adalah meditasi harian kita yang sesungguhnya. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, kebijaksanaan, dan rasa kemanusiaan kita. Dengan setiap pilihan untuk tidak terpancing, meski mobil kita sanggup, meski ego kita tersentuh, kita tidak hanya sampai tujuan dengan selamat. Kita pulang sebagai manusia yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih bijaksana. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat berkendara, dan jagalah kedamaianmu, serta kedamaian bersama kita di jalan raya.